wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Profesor Musdah Mulia, founder Yayasan Mulia Raya, selaku pemateri pada webinar sore hari ini. Yang kami hormati Mbak Karsiwen, Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia, Kabar Bumi, selaku pemateri webinar pada sore hari ini. Yang kami hormati Direktur Syekh Zainuddin Institute, dan yang kami banggakan teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di webinar memerangi penyakit perdagangan manusia sore hari ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul Allahumma amin. Nah teman-teman, sore hari ini kita akan membahas tentang praktik perdagangan orang. Teman-teman mungkin beberapa ada yang merasa asing ya dengan istilah tersebut. Karena kasus perdagangan orang ini adalah kasus gunung es. Jadi kasus yang terungkap itu sedikit, sementara kasus yang terjadi itu sebenarnya banyak banget. Apalagi itu yang hanya terjadi kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang di daerah Kalimantan Timur itu banyak banget teman-teman. Suaranya ke mute. Untuk membahasnya, kali ini kita akan belajar bersama Prof. Musdah Mulia dan juga Mbak Karsiwen. Nah, nanti Mbak Karsiwen akan memaparkan bagaimana sih data dan juga fakta mengenai perdagangan orang di Indonesia ini seperti apa. Kemudian dari Prof. Musdah akan membahas melalui perspektif Islam dan juga hak asasi manusia. Saya selaku moderator pada sore hari ini akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, acara yang selanjutnya yaitu inti, pemaparan materi, dan juga sesi tanya jawab. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan juga penutup. Meninjak acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka acara webinar sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke acara inti, pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, kita kenalan dulu ya dengan pemateri kita. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, materi pertama kita yaitu Mbak Karsiwen. Mbak Karsiwen ini aktif di dalam organisasi pekerja rumah tangga migran Indonesia. Beliau pernah menjadi wakil ketua Asosiasi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong periode 2006 hingga 2011. Kemudian pernah menjadi koordinator Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Indonesia tahun 2011 hingga 2015. Dan menjadi Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Kabar Bumi tahun 2015 hingga sekarang ini. Kepada Mbak Iwen, monggo waktu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Untuk materi saya akan dibantu oleh panitia. Sudah, Mbak? Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali atas undangan pada sore hari ini. Kabar Bumi turut berbangga terus bisa memberikan sharing tentang data dan juga permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih sekali telah memberikan kesempatan dari Kabar Bumi. Sebelumnya saya kenalan dulu sekilas tentang Kabar Bumi. Kabar Bumi berdiri tahun 2015, merupakan anggota Purna Migran, keluarga migran, para pendukung yang mendukung isu-isu pembelaan buruh migran. Jadi kalau sampai saat ini kita ada 4 cabang, ada di NTB, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain melakukan kegiatan advokasi, pendidikan, sosialisasi mengenai TPPO, kita juga mengadakan bakti sosial dan pendampingan kasus. Demikian sekilas perkenalan saya Kabar Bumi. Terkait data, apakah perlu saya share screen karena screen-nya hilang, atau saya lanjut aja? Oh, baik. Jadi dari data yang kami himpun dari Kabar Bumi, slide selanjutnya ya. Ini dari data tindak pidana perdagangan orang. Di antaranya ini kami coba himpun dari berbagai lembaga, dari laporan gugus tugas TPPO tahun 2015 tahun 2019 itu terdapat 2.648 kasus perdagangan orang. Dan 2.319 korban adalah perempuan, sementara 329 orang adalah laki-laki. Sedangkan berdasarkan data dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Sinponi PPA tahun 2020, korban TPPO perempuan dan anak meningkat 62,5%. Dan juga data yang lain yang juga dikeluarkan oleh Kementerian KPPA mencatat peningkatan kasus TPPO dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Dan sepanjang tahun 2019, Kementerian PPA mencatat sebanyak 8.480 laporan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan diantaranya 100 kasus tindak pidana perdagangan orang, ya, tindak pidana perdagangan anak. Jadi ini terhadap anak. Nah, kemudian bagaimana data yang dilaporkan oleh IOM? IOM pun mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 151 kasus yang dirujuk kepada IOM untuk memperoleh pendampingan dan pemulihan. Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% diantaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara data dari LPSK tahun 2021 terdapat 210 korban TPPO, korban laki-lakinya 75, selebihnya adalah perempuan 135. Dalam 135 orang ini ada 30 anak-anak yang perempuan. Nah, sementara berdasarkan catatan perkara di tahun 2015 hingga 2021, kasus yang berhubungan dengan kasus eksploitasi seksual sebesar 30,57% dan eksploitasi ekonomi sebesar 1,63%. Nah, itu data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara secara resmi. Kabar Bumi juga mendampingi kasus TPPO sejak tahun 2018 hingga 2021. Kami mendampingi 37 kasus dan memang mayoritas juga perempuan.
Selanjutnya, bagaimana realita TPPO di Indonesia? Jadi kami melihat masa pandemi korban TPPO semakin meningkat. Sejak sebelum pandemi korban TPPO sudah banyak, namun selama masa pandemi semakin meningkat. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak. Sampai sekarang masih menjadi sasaran paling empuk perdagangan orang. Jadi ini perempuan dan anak-anak masih menjadi sasaran paling empuk dengan fakta data di atas. Selain itu, saluran atau modus yang dimanfaatkan pelaku pun lebih variatif. Salah satu yang sedang tren adalah melalui pemanfaatan platform digital. Mohon maaf kalau ada sedikit ribut karena di sini sedang hujan. Kemudian, jadi saat ini menjadi tren melalui sosial media, Facebook, Twitter, WhatsApp, aplikasi kencan, dan platform digital lainnya. Justru mempermudah proses perekrutan bagi pelaku TPPO. Selain proses rekrutmen menjadi lebih instan dan cepat, pelaku juga dapat dengan mudah menyamarkan diri sebagai otak perekrut yang sebenarnya, karena dia bisa dengan mudah merubah jenis kelaminnya atau merubah fotonya sehingga tidak terdeteksi. Dan berdasarkan kasus yang ditangani oleh Kabar Bumi juga, mayoritas korban TPPO mendapatkan info lowongan pekerjaan dari sosial media, seperti info-info mereka merekrut, dan sindikat rata-rata menawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Nah, ini kemudian apa sih faktor TPPO itu? Beberapa faktor penyebab human trafficking di antara lain seperti kemiskinan dan langkanya lowongan pekerjaan di Indonesia, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dan anak dalam keluarga, status dan kekuasaan. Ini antara hubungan relasi kekuasaan ya yang bias. Kemudian pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor banyaknya jumlah korban TPPO. Terus kemudian ada juga kebijakan dan undang-undang yang bias gender serta adanya korupsi. Nah, untuk terlebih di tengah pandemik, pengangguran dan PHK ini besar-besaran ya terjadi. Menurut data ILO, sebanyak 6,1 juta jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2021. Dan diperkirakan tahun ini di 2022 jumlahnya juga akan sama. Nah, ini selain itu juga Kemenaker mencatat pada tahun 2021 menyebut 29,4 juta orang terdampak pandemik. Ini yang seperti di PHK, terus kemudian dirumahkan tanpa gaji kayak gitu. Terus selain itu juga tidak kehilangan pekerjaan. Nah, ini dampak dari pandemi juga mengakibatkan tingginya angka putus sekolah. Ini juga berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh UNICEF bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 1% itu sekitar 1.243 dari 122.235 anak yang usia 7-18 di sensus, mereka mengalami putus sekolah. Jadi hampir 1%-nya. Dan putus sekolahnya ini karena mayoritas mengatakan tidak adanya biaya. Anak-anak yang kesulitan ekonomi memilih bekerja, membantu orang tua, bahkan ada di antaranya yang memutuskan untuk menikah, di mana ini sebagai salah satu cara mereka untuk lari atau keluar dari kemiskinan. Nah, angka putus sekolah juga tinggi nih. Di tahun 2020 aja sebanyak 119 kasus itu ini yang sudah putus dan ini menikah begitu. Jadi angka putus sekolahnya itu tadi kan udah cukup tinggi, tapi yang dengan putus sekolah terus kemudian menikah sebanyak 119 kasus. Nah, pada tahun 2021 saja mencapai 33 kasus ya, ini hanya di sampai bulan April ya. Jadi angka putus sekolah itu cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya korban TPPO juga.
Di tengah pengangguran dan PHK massal, kebutuhan harian selama pandemi semakin meningkat dan ditambah beberapa peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yang semakin menyengsarakan masyarakat. Dengan kebutuhan yang serba meningkat, namun sulitnya mencari lapangan pekerjaan, membuat orang-orang terpaksa memilih bekerja ke luar negeri atau langsung menerima tawaran ada akan tanpa berpikir panjang mereka akan. Bahkan fenomena yang terjadi di beberapa bulan terakhir, ratusan orang nekat menggunakan jalur tikus, bahkan ada yang terjebak di lumpur-lumpur ketika menyeberang menuju Malaysia. Ini menunjukkan bahwa mereka itu melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa menjadi tulang punggung keluarga, meskipun sehingga tidak memikirkan mereka, yang dipikirkan adalah perut, bagaimana agar bisa hidup tanpa memikirkan resiko. Ini juga akibat dari berbagai kelemahan pengetahuan juga kayak gitu. Tapi antara kondisi ekonomi yang terjepit dengan kenyataan, itu mereka memilih jalur itu, terpaksa memilih jalur itu. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Itu juga kayak tadi, peran perempuan itu juga menjadi faktor tersendiri karena mayoritas lapangan pekerjaan kan juga PRT, terus panti pijat, terus biasa juga pemandu lagu yang itu. Nah, kemana korban TPPO dikirim? Di Indonesia itu selain sebagai negara pengirim juga menjadi di daerah penerima. Jadi kalau secara skala nasional, mayoritas korban-korban ini dikirimkan ke tempat-tempat wisata yang marak kemarin itu, kasus anak-anak dijadikan prostitusi, ditaruh di panti-panti pijat itu seperti di Bali, di Labuan Bajo, di Jakarta, yang kasus 60 anak SMA dari Jambi yang akan dipekerjakan di pub dibawa ke Jakarta. Nah, sementara kalau untuk yang apalagi di tengah sekarang ya, dengan pembangunan yang seiring dengan pembangunan, tapi banyak pembangunan ini juga di mana-mana ketika ada satu kota industri, muncullah di situ seperti pub-pub, hotel-hotel, yang ini juga menjadi mereka menyediakan jasa plus-plus tadi dan mengorbankan anak-anak kita. Kemudian kalau bagaimana yang keluar negeri, rata-rata mereka dikirimkan dengan berbagai modus, seperti modus kerja, menjadi pekerja migran Indonesia, menjadi pengantin pesanan, menjadi pelajar atau pertukaran budaya atau magang. Kemarin 2 tahun yang lalu ramai ditawarkan di sana kuliah dan magang di Taiwan, tetapi kenyataannya dia di sana dipekerjakan dan menjadi korban TPPO. Selain itu juga ada yang dibawa ke Malaysia dan beberapa negara yang lainnya. Ini bukan hanya ke anak SMA, tapi juga beberapa korbannya adalah lulusan mahasiswa. Kemudian juga ada modus wisata, dipacari, diajak berwisata, terus nanti sesuatu yang dia tidak tahu, di situ akhirnya dia dijebak menjadi kurir narkoba. Terus kemudian juga ada modus umroh dan haji. Kemudian sementara untuk korban TPPO dalam negara, di mana mayoritas sebenarnya korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Ini juga tersebar. Kemarin juga ada sempat sharing gitu bahwa dikirim juga di daerah di daerah militer yang sedang konflik. Jadi ada kebutuhan penyuplai untuk perempuan untuk para militer. Di sini ada indikasi ke sana. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana penegakan hukum untuk kasus TPPO di Indonesia? Mungkin untuk panitia, ini slide-nya kayak oke. Bagaimana penegakan hukum TPPO di Indonesia? Nah, dari tabel yang
yang saya paparkan di sini ini kelihatan sekali menurun ya. Tadi dengan jumlah kasus yang sebegitu banyak yang sudah saya paparkan, ini sangat berbanding terbalik dengan data yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi laporan tahunan perdagangan orang di Indonesia tahun 2020 yang dipublikasikan pada website Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia standar minimum dalam melakukan pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah Indonesia saat ini baru melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban melalui Kementerian Sosial. Sementara penegakan hukum terhadap pelaku masih sangat minim. Data laporan Mahkamah Agung menunjukkan penurunan kasus yang ditangani secara hukum sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Jadi di tahun 2017 itu sebanyak 407 kasus tuntutan, tapi yang diputus 331 kasus. Kemudian di tahun 2018 ada 316 penuntutan dan yang diputus 279 kasus. Dan di tahun 2019 ada 226 kasus yang diputus 204. Ini maaf ini tabelnya saya naruh tahunnya kebalik ya, harusnya dari depan ke bawah kayak gitu. Ini data saya ambil dari sumber Kedutaan Indonesia, laporan tahunan yang mereka publis begitu. Nah, itu data di atas menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ribuan korban TPPO namun hanya ratusan yang masuk ke pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya proses hukum yang lama, pembuktian untuk menjadi korban TPPO itu butuh kayak adanya eksploitasi dan kekerasan, di mana kadang APH hanya terpaku pada eksploitasi seksual sama kekerasan fisik. Sementara eksploitasi yang lain yang sulit pembuktiannya, mereka itu cenderung menyerah, dan ini diakibatkan ketidakfahaman APH dalam menyusun hasil temuan dan membangun argumen serta bagaimana bisa mendapatkan bukti supaya korban ini masuk di dalam korban TPPO. Dan kadangkala di APH juga itu lebih banyak menggunakan undang-undang PPMI karena sanksinya lebih sedikit dan cara pembuktiannya juga lebih mudah dibanding yang Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Nah, ini yang terjadi fakta di lapangan. Dan selain itu juga ada indikasi ya, sindikat TPPO juga melibatkan beberapa oknum baik dari pemerintah maupun TNI seperti ramai diberitakan di akhir tahun 2021 lalu dengan beberapa korban orang diselundupkan ke Malaysia. Ada indikasi keterlibatan oknum tertentu. Nah, memilih penjara itu sekalipun dan keluarga korban itu tidak menerima restitusi karena kenyataannya para pelaku yang ditangkap atau dihukum atau dipidana itu mayoritas yang bawah-bawahnya gitu loh, kayak anak-anak buahnya. Jadi yang mafia-mafia atasannya itu nggak kepegang kayak gitu. Rata-rata mereka perekrut lapangan yang kadang juga saudaranya, tetangga gitu, yang mereka juga notabene orang tidak punya, yang mereka bagaimana bisa ngasih restitusi, mereka memilih untuk dipenjara kayak gitu. Nah, sehingga mereka ini mengakibatkan jomplang ya, kalau bahasa ininya otak utamanya tidak semua ditangkap, tapi hanya di bawah-bawahnya, sehingga pemberantasan mafia yang sesungguhnya itu sebenarnya juga belum benar-benar serius dilakukan begitu. Nah, upaya memerangi TPPO memerlukan upaya yang sangat serius ya, dengan memberantas mafia yang tadi saya sebutkan, mafianya harusnya semua, karena mafia TPPO ini kan sebenarnya lintas daerah, lintas negara, yang itu perlu kerjasama internasional untuk memberantas mafia TPPO.
serta juga harus memberikan pidana yang berat dan memberikan sanksi ganti rugi untuk korban dan keluarga sehingga ada efek jerah bagi para pelaku. Nah, selain itu juga pemerintah, lembaga, pemuka agama, organisasi NGO, akademisi dan jajaran di dunia pendidikan harus memberikan pemahaman mengenai modus-modus TPPO. Penting juga kita berikan kepada APH supaya mereka juga memahami karena apa saja modus dan bagaimana cara pengambilan bukti-bukti dan deliknya atau argumentasinya sehingga ini bisa meminimalisir korban-korban TPPO dan kita juga harus menyebarluaskan apa sih dampak dari TPPO itu sendiri sehingga masyarakat secara luas juga menyadari dan kesadaran mereka meningkat tentang bagaimana bisa mereka terjebak menjadi korban TPPO agar terhindar menjadi korban TPPO. Nah, sehingga penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TPPO bisa selaras ya ini. Ini usulan dari kami dari Kabar Bumi dan yang lebih utama sebenarnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan karena jutaan orang ribuan orang menjadi korban TPPO, mereka adalah terpaksa bekerja karena langkanya pekerjaan di daerah mereka sendiri. Demikian dari saya, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iwen atas pemaparan materinya. Ini Bunda Musdah itu sedang kendala teknis jadi belum bisa join. Kita buat dulu aja. Teman-teman, ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin meminta pendapat atau mungkin ingin curhat karena mungkin keluarganya atau kerabatnya atau kenalannya ada yang menjadi korban TPPO, boleh ke Mbak Iwen supaya nanti bisa dibantu permasalahannya. Karena kemarin saya sempat mengikuti pelatihan yang di Jawa Timur itu ya Mbak Iwen tentang advokasi bagaimana kita mendampingi dan menangani kasus pekerja migran itu saya benar-benar terbuka matanya bahwa ternyata kasus pekerja migran itu macam-macam dan banyak banget. Bahkan kemarin di modulnya itu juga tertulis berapa saja kasus yang didampingi itu baru yang terungkap. Kalau yang belum terungkap kan kita juga nggak tahu ya Mbak Iwan ya. Tapi silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat maupun raise hand dipersilahkan. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin belum ada pertanyaan ya Mbak Iwen. Mbak Iwen, aku boleh bertanya? Boleh. Mengenai itu Mbak Iwen, kemarin kan dijelaskan bahwa pemerintah itu kan membuat beberapa peraturan yang belum pro dengan pekerja migran ya Mbak. Seperti kemarin itu ada perintah untuk membuat surat izin dari pihak keluarga untuk melanjutkan kontrak Mbak. Nah itu boleh dijelaskan apa Mbak? Gimana terus mau Kabar Bumi mengawali kasus tersebut? Karena kemarin kan seperti ditarik ulur di PHP ya Mbak teman-teman ya. Baik, jadi secara ini sebenarnya itu adalah surat wali. Kalau di dalam UU PPMI nomor 18 tahun 2017 memang setiap calon pekerja migran Indonesia dia harus memberikan mendapatkan izin ya dari
orang tua atau suami atau istri kayak gitu. Nah, tapi surat dan ini hanya selama berpuluh-puluh tahun dalam proses migrasi, berlaku 1 kali aja ketika mau berangkat pertama kali ke luar negeri. Nah, ini kemarin kebijakan yang baru itu adalah yang sudah di luar negeri yang akan memperpanjang kontrak itu juga diminta menyediakan surat wali. Nah, padahal ini secara undang-undang kan juga sudah di situ sangat jelas calon PMI, bukan yang sudah jadi PMI. Nah, ini yang salah satu yang juga melanggar aturan hukum itu sendiri sebenarnya. Yang kedua adalah kami juga kenapa kami menolak adalah karena kepengurusannya itu kan harus di Indonesia. Sementara teman-teman ini sudah posisi di luar negeri. Jadi teman-teman banyak juga mengalami kesulitan ketika ada perbedaan data yang diminta. Misalnya ini juga ada beberapa kasus yang akhirnya disalahgunakan oleh oknum di desa gitu loh untuk memberikan surat izin tidak langsung diberikan oleh kepala desa, tetapi harus menyetarakan karena memang anaknya kan nggak ada di situ. Jadi saya juga nggak menyalahkan pihak desa yang dia mempertanyakan kalau kamu ini mau memperpanjang, kamu harus ada surat bukti visanya dari dinas, dari mana kayak gitu kan, untuk supaya dia tidak mengeluarkan surat aja. Nah ini jadi polemik akhirnya. Mayoritas teman-teman kalau pekerja migran ini kan dari pedesaan untuk ngurus kelurahan, terus kemudian harus ngurus ke dinas, harus menunjukkan bukti, mengirimkan dari sana, belum lagi dari Indonesia surat itu asli terus dikirimkan ke luar negeri itu kan harus butuh dana. Mulai dari RT, RW, kelurahan pasti harus masukin kotak-kotak tertentu kan. Yang ini menimbulkan korupsi-korupsi kecil kayak gitu yang seharusnya itu adalah gratis dan suratnya itu dibikinnya nggak simple di masa digital kayak gini. Harusnya kalau di dalam portal di dalam pelindungan pekerja migran Indonesia kan banyak sekali portal. Ada portal Peduli Lindungi, ada banyak portal Kemenaker juga buat, PP2MI juga buat. Nah, kenapa nggak dipermudah saja kayak gitu loh? Untuk memperpanjang bisa diisi melalui online sehingga kita tidak perlu menyusahkan. Selain itu juga kan banyak juga teman-teman yang aslinya mereka sudah single parents, udah tidak punya suami, terus kemudian orang tuanya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya, sementara anak-anak sekolah atau memang tinggal orang tua yang sudah tua. Itu gimana cara? Dia harus nyuruh orang dong untuk ngurusnya. Keluar uang lagi, ini yang ditolak oleh teman-teman sehingga akhirnya kami mengajukan audensi kayak gitu. Nah, dalam pertemuan kami dengan Pak Beni Ramdhani itu memang dia menyatakan oh ini nggak benar memang secara undang-undang dia ini hanya meneruskan undang-undang yang lama dan itu harus direvisi dan di hari kedua itu harusnya sih pembahasan soal teknis ya gimana mereka menyepakati beberapa itu kita harus mempermudah dengan yang di luar negeri harusnya tidak lagi mengisi surat itu, terus yang di Indonesia juga bisa dimudah. Nah, tapi kenyataannya di hari kedua itu kita di PHP-in. Jadi antara pimpinan apa yang sudah diucapkan oleh Pak Beni itu berbeda dengan yang bawahan-bawahannya kayak itu. Dan membahas lagi dari awal, sehingga kan kita jadi ini kan kemarin sudah selesai final, ada bukti rekaman komunikasi kita lewat Zoom, ada bukti notulensi, dan Zoom-nya juga kita record. Kenapa harus membahas ulang lagi? Jadi akhirnya kami kemarin rada kecewa untuk surat wali itu. Sementara dari hasil perjuangan karena implementasinya itu kan di beberapa negara ya, ada di Hong Kong, Singapura, ada di Malaysia kayak gitu, ada juga di Arab Saudi yang sementara yang di Hong Kong itu ditangguhkan tidak dijalankan gitu Mbak Jana. Karena surat wali ini kan sebenarnya bertentangan juga dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai perempuan yang sudah dewasa
Sebenarnya dia kalau punya hak untuk bekerja nggak harus meminta izin kepada suami, pasangan, ataupun siapapun. Dia makhluk merdeka yang bisa menentukan. Ini juga apa namanya, secara gender lah. Ini laki-laki, perempuan dianggap kamu lemah, kamu jadi kalau kamu kerja itu kamu harus minta izin, memberitahuan kayak gitu. Begitu. Baik, Mbak Iwen. Ini ada yang bertanya, Mbak. Bagaimana perdagangan perempuan secara khusus di Indonesia? Kemudian, kenapa kok perempuan itu lebih rentan sebagai objek perdagangan? Oke, baik. Kalau dari ini sebenarnya ada beberapa faktor. Ada faktor pendorong dan juga ada faktor penarik kenapa perempuan ya, kenapa perempuan kok yang jadi apa namanya, jadi lebih rentan, korbannya lebih banyak, perempuan, anak-anak, dan juga perempuan dewasa. Karena tadi sampai saat ini pasar tenaga kerja itu masih banyak membutuhkan adalah pekerja rumah tangga. Kalau untuk masalah pekerja rumah tangga, itu pasti orang konotasinya dilakukan oleh perempuan. Walaupun di dalam kesetaraan kerja nggak harus dilakukan oleh perempuan. Siapapun makhluk itu punya tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Tetapi di saat budaya yang saat ini di Indonesia, pekerja rumah tangga itu dilakukan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Sehingga yang direkrut adalah perempuan. Kemudian yang kedua adalah dia ditempatkan, kalau di Indonesia kan banyak kayak di panti pijat, terus kemudian juga ada juga di pemandu lagu, kemudian ada juga yang memang dikerjakan di pub kayak gitu, terus waitress. Nah itu kan konotasinya mereka perempuan juga yang direkrut kayak gitu, karena tujuannya adalah eksploitasi seksual. Nah, sementara banyak hal ini berbeda juga, walaupun ada juga kasus eksploitasi sosial terhadap anak-anak laki-laki ya. Tapi jumlah dari data bahkan tahun 2020 sampai 2021 di berbagai lembaga negara tadi menunjukkan korbannya mayoritas masih perempuan. Nah, itu sebagai salah satu faktor faktor penariknya gitu. Sementara di pendorongnya juga di Indonesia, kita ibaratnya yang di dapur pertama kali memang pekerja rumah tangga itu mayoritas dilakukan oleh perempuan. Itu yang masak di dapur itu perempuan. Ibu yang memasak ketika dia tidak punya minyak, tidak punya garam, dialah yang pertama kali memikirkan bagaimana anaknya untuk bisa bertahan hidup. Dia sedang hamil, bagaimana dia memikirkan pendidikan anak-anaknya. Ini walaupun saya bukannya menegasikan laki-laki kan itu enggak ya, tapi secara insting naluriah perlindungan seorang ibu itu lebih tinggi ketimbang insting karena laki-laki dia tidak memiliki sense hamil bagaimana, melahirkan sakitnya bagaimana, sehingga walaupun tanggung jawab untuk cari nafkahnya juga tinggi, tapi sense untuk perempuan peran dalam rumah tangga supaya tetap ada makanan, supaya anak-anak sekolah itu perempuan juga berpikir lebih tinggi, sehingga banyak sekali juga perempuan yang nekat pergi untuk bekerja. Dan itu tadi karena ada juga sektor ketenagakerjaan yang dibutuhkan, dan juga ada dorongan yang ke sana, sehingga memang perempuan menjadi lebih rentan. Dan banyak juga menganggap perempuan itu lemah, gampang ditipu daya, dirayu. Misalnya dengan kasus pengantin pesanan, beberapa kasus kayak kemarin kita juga diskusi di Cilacap ini menuju Hari Perempuan Internasional, ada yang ditipu dengan kenalan online dengan orang Mesir gitu. Karena perempuan di Indonesia itu menganggap orang luar negeri itu kaya raya.
Itu mayoritas begitu, apalagi bule, kenalan dengan bule kayak gitu, itu sudah punya prestige atau kebanggaan yang lebih kayak gitu, sehingga mudah sekali di situ juga ditipu. Untuk apalagi awal-awal biasanya para sindikat pelaku ini memang awal-awal itu memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, mau uang, mau perhiasan, mau diajak jalan-jalan kemana, liburan kemana, yang kemudian akhirnya dia dijebak menjadi korban TPPO. Itu beberapa kasus yang kita handle kayak kasus kurir narkoba juga ada kasus yang seperti itu. Jadi dia dijebak dulu, dipacari kayak kasus MU, kemudian dan beberapa, dan ada kasus lain juga yang memang dijebak untuk jadi sindikat narkoba, yang itu dia ditawari kerjaan di Malaysia, tapi di Malaysia kemudian diculik dan dipaksa dioperasi, dimasukkan narkoba ke dalam tubuhnya untuk dibawa ke Cina. Jadi itu sangat rentan begitu atas bujuk rayu, sehingga memang kita harus tidak henti-henti untuk memberikan sosialisasi, edukasi atas modus-modus TPPO. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Wen. Ini ada yang bertanya di kolom chat. Selain melalui sosialisasi seperti yang dilakukan saat ini, yang dikerjakan saat ini, apa sih kira-kira langkah pencegahan yang lain untuk memerangi perdagangan khususnya terhadap perempuan? Kalau menurut saya, sosialisasi di online ini perlu, tapi kita harus mulai juga menyasar di sekolah-sekolah. Karena korbannya mayoritas kan anak SMP, SMA, terus lulus kuliah. Jadi sebenarnya secara ideal harusnya modul TPPO ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia ya. Ini sebenarnya sudah kita coba usulkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mereka juga jadi salah satu kementerian yang menghandle soal TPPO ini. Salah satu tugas mereka di dalam gugus tugas nasional soal TPPO itu, sehingga penyadarannya itu lebih masif, lebih luas di tingkat sekolah. Kalau idealnya lagi misalnya di majelis-majelis, di mushola, di masjid, itu kadang kita mengadakan pengajian itu ada juga diselingi juga dengan pencegahan TPPO, karena memang mayoritas korbannya kan juga dari daerah-daerah itu yang kalau melalui Zoom ini kan memang ya saya boleh katakan ya maaf, ini kan terbatas ya kepada orang-orang yang punya teknologi dan alat teknologinya, sementara kita harus menjangkau di pelosok-pelosok desa begitu. Kenapa itu Kabar Bumi memang secara fokus utamanya membuka organisasi, membuka sosialisasi di desa-desa begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Iwen, sangat mencerahkan sekali ya. Nah, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Apa ini enggak? Apa ciri-ciri oknum yang melakukan dari jalur memberi beasiswa dan keberangkatan haji? Kemudian ada enggak sih Mbak tips dari Mbak Iwan untuk menghindari supaya kita maupun rekan-rekan kita nggak terjerat oleh modus-modus seperti itu? Nah, kalau untuk beasiswa itu kan biasanya dia harus dengan portal resmi ya. Tapi kalau ada tawaran di sosial media, Anda ingin mendapatkan beasiswa, hubungi saya. Itu sudah pasti itu mencurigakan, kecuali dia menyertakan link resmi misalnya dari kampus universitas di
mana di luar negeri, misalnya di Singapura atau di Australia yang banyak. Nah, dari situ akan muncul link-link resmi. Kita juga harus bisa membedakan, karena kan sekarang banyak juga tuh di oknum-oknum penipu undian-undian itu di SMS, di HP-HP atau di WhatsApp gitu, banyak sekali bermunculan itu. Jangan langsung percaya. Pertama, ketika mendapatkan informasi, cek langsung ke sumber aslinya. Misalnya itu beasiswa di Australia, di kampus Melbourne, katakan dia harus ke websitenya resmi kasus Melbourne itu. Ada nggak lowongan pembukaan beasiswa, syaratnya apa, kayak gitu. Terus kemudian misalnya ada juga itu yang untuk beasiswa ya. Kalau beasiswa sih menurutku itu lebih langsung ke website resmi yang yang dipromosikan. Kalau nggak ada itu tentu itu pasti adalah satu hal, karena beasiswa-beasiswa itu pasti program-program pasca sarjana S2 gitu, itu biasanya sudah langsung dipublish di website resminya atau di website pemerintah yang menyiarkan, seperti ada beberapa kementerian yang menyebar resmi. Terus kemudian yang umroh ya. Nah, ini gabungan. Kita harus melek informasi juga. Umroh haji sudah kuotanya berapa? Siapa yang bisa, mana yang bisa datang atau diberangkatkan? Itu kan ada di berita secara live, website pemerintah di bawah Kementerian Agama. Jadi kita tidak mudah tertipu atas itu, betul. Berarti lebih digencarkan literasi digitalnya ya Mbak ya? Iya, literasi saat ini memang literasi digital itu menjadi salah satu poin utama ya. Tapi ini juga menjadi kendala, terutama di daerah pedesaan. Tidak semua orang punya alat untuk media komunikasi digitalnya, lagi internetnya tidak semua mendukung, sehingga modus para oknum ini sebenarnya itu enggak, atau mereka hanya terbatas di sosial media seperti Facebook kayak gitu, tuh banyak sekali, kadang berseliweran kayak gitu. Bahkan ada satu kasus yang kayak kasus pengantin pesanan itu, bahkan dia perekrutannya itu secara tidak langsung itu melalui promosi IO kayak gitu, event organizer wedding kayak gitu, itu atau juga kadang pameran-pameran IO kayak gitu, itu kadang diselipkan. Jadi memang harus sangat hati-hati, karena kadang sangat halus kayak gitu. Maka menurut saya sebelum orang memutuskan benar nggak ini, itu tadi cari informasi. Kedua, kalau bisa segera konsultasi ke organisasi-organisasi yang ada ya, ataupun lembaga-lembaga yang ada gitu, sehingga bisa ada diskusi sebenarnya ini benar apa enggak infonya kayak gitu. Terus memang jalurnya benar enggak kayak gitu, ada enggak kontrak kerjanya, visanya bisa diurus atau bagaimana. Jangan mau berangkat ketika dia enggak jelas kontrak kerjanya enggak ada, terus majikannya enggak jelas enggak ada, terus kemudian secara pemberangkatan juga tidak jelas, itu jangan mau begitu. Kemarin juga itu sih Mbak, ada cerita dari teman di NTT, dia aktif sebagai relawan TPPO. Nah, katanya yang susah itu kalau misalkan dia nanganin korban, di mana korbannya itu direkrut sama pacarnya. Itu dia mana ya? Dia tuh ingin menyadarkan korban bahwa kamu tuh korban, tapi korbannya itu nggak merasa kalau dia korban. Itu ya susah ya Mbak Iwa. Ya itu makanya tadi dengan cara dipacari itu dia tahu kalau jadi kasus. Bahkan kadang setelah terjadi kasus pun dia masih tertipu daya dengan pucuk rayu akan dinikahi kayak gitu kan. Kalau yang pernah saya dengar di kasus di NTT itu kan dipacari, terus bawa ke Kupang,
terus dimasukkan ke dalam kos-kosan kayak gitu ya, itu disekap beberapa hari kayak gitu tuh. Itu makanya ini kan antara logika sama perasaan, kadang kita jadi ngasih konselingnya gitu juga harus sangat sabar. Apalagi pihak korban itu kadang juga ada beberapa hal yang dia coba tutup-tutupi. Tapi ini menurut saya sih menjadi pembelajaran umum ya, siapapun itu, mau perempuan mau laki-laki, jangan gampang terbujuk rayu lah kayak gitu di zaman serba susah seperti ini. Ada hal yang kadang mungkin nggak sih kayak gini, apa nyata nggak, misalnya kayak tadi dibujuk rayu terus dia akan dijual kemana, itu kan juga di masa pandemi kayak gini juga harus orang itu lebih kesadarannya itu harus mulai buka mata, buka telinga, menerima berbagai informasi. Benar nggak di saat kayak gini itu boleh kerja di sini, boleh kerja di sana, kayak gitu tuh, itu juga untuk jadi pencegahan. Karena kalau yang sudah kadung seperti itu memang agak panjang. Itu sama saja kayak kasus KDRT. Tuh udah mau nuntut terus rujuk lagi kayak gitu tuh. Agak susah memang, tapi ya karena kan kita punya prinsip dalam pendampingan, nggak boleh memaksa pilihan korban. Yang bisa kita lakukan sejauh kalau korban maunya A ya kita kasih tahu. Kita kasih tahu bagaimana caranya untuk menuju ke A, tapi kita juga kasih tahu resikonya ke dia. Biarkan dia yang memilih gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dan pemaparannya Mbak Iren. Sangat mengedukasi kita dan membuka mata bahwa kasus perdagangan manusia di Indonesia itu sangat banyak. Tapi yang terekspos, yang kelihatan cuma sedikit. Bahkan beberapa kawan-kawan masih belum tahu apa sih perdagangan orang itu. Ya, teman-teman, saya selaku moderator menyampaikan minta maaf kepada Mbak Iwen, dan juga teman-teman partisipan, karena ini Prof Musda belum bisa join, ada kendala teknis dari kami juga seperti itu. Nah, ini nanti kita akan membuat link Zoom baru. Harapannya semoga Prof Musda dapat masuk lewat link Zoom yang baru itu. Mbak Iwan, Ya memang mungkin teman-teman pada nggak bisa masuk karena harus konfirmasi dulu dengan email kayak gitu ya. Biasanya kan kalau buat link gitu klik langsung pada bisa masuk kan ya, kayak gitu, nunggu admit. Ini tadi memang agak tidak semua orang familiar itu. Beberapa anggota saya nggak bisa masuk karena itu. Ya, kalau di HP saya itu langsung klik bisa. Mbak Iren mungkin ada closing statement monggo Mbak. Oke, jadi terima kasih sekali. Jadi harapan saya sih sebenarnya tadi bagaimana sesuai dengan tema besarnya adalah memerangi perdagangan manusia, kita harus mendorong negara untuk terus menegakkan hukum, begitu. Jadi kita memang harus benar-benar memberantas mafia, karena ini perdagangan manusia itu lintas daerah, lintas internasional, yang itu memang pekerjaannya cukup berat. Jadi banyak juga peran dari semua aspek kayak gitu. Terus kemudian juga di segi pencegahan, siapapun sekarang harapan saya para pemuka agama kayak gitu udah mulai banyak ngomong soal TPPO, karena setahu saya ya, maaf gitu, banyak pemuka agama di untuk teman-teman Kristen kayak gitu tuh sudah mulai banyak ngomong, tapi yang Muslim itu masih jarang lah ya, ada satu dua. Makanya saya senang sekali Prof Mudah bisa hadir seharusnya kayak gitu. Tapi
ada kendala. Itu menjadi salah satu contoh luar biasa menurut saya ketika seorang Prof. Musdah ini bisa menyampaikan bagaimana tanggapan dia soal TPPO. Karena kajian-kajian TPPO dalam Muslim ini juga harus disebarluaskan, di mana negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar kayak gitu. Yang menjadi penting sekali. Jadi mari bersama-sama kita mencegah perdagangan manusia, karena siapapun bisa menjadi korban. Bahkan kita yang di sini juga bisa menjadi korban, sehingga kita harus sangat aware, perhatikan atas modus-modus TPPO. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Iwan. Keren sekali penyampaian materi pada sore hari ini. Sekali lagi, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ada kendala teknis sehingga Prof. Musdah belum bisa masuk pada link Zoom yang kali ini. Tapi setelah ini kita akan share link lagi supaya Prof. Musdah bisa masuk dan menyampaikan materinya. Nanti akan kami gabung videonya, share ke YouTube supaya banyak orang yang dapat teredukasi. Mungkin ada beberapa yang berhalangan hadir pada hari ini karena ini hari ini beberapa memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila dari kami ada yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.